itu namanya makro ya. Kalau ingin lebih jelas yang mana penduduknya itu pakai yang mikro. Mikro ya. Itu ada di Pemda. Jadi itu dari situ bisa dilihat. Kalau ingin lihat penduduk yang miskin, ambil aja 17%-nya itu dari 250.000 ya, 50.000 apa 200.000 penduduk lah. Karena kalau DTSN itu kan keluarga, jadi sekitar 50-an ribu keluarga itu di ini aja di ranking baru dapat 17% itu lah penduduk di Aceh Barat yang miskin. Itu angka kemiskinannya. Iya, kalau angka kemiskinan kita 17% tidak tahu kita yang mana orangnya yang miskin. Karena itu kan secara makro ya. Kalau 10%-nya ini kan hasil Sunas ya. Survei itu tidak bisa melihat. Kalau 17,6 itu didasarkan kepada garis kemiskinan tadi. Seperti yang Abang sampaikan tadi, garis kemiskinan kita kan 644.009 rupiah ya. Ada 9 rupiahnya karena perhitungan statistik. Jadi kalau di bawah angka itu ya miskin. Nah, kita tahu bahwa seandainya 645.000 aja, itu kan rentan miskin ya Bang ya. Nah, jadi orang miskin yang tidak miskin itu belum tentu kaya. Itu untuk membuat garis kemiskinan itu diadakan survei lagi ya, yang sampelnya itu orang yang tidak kaya dan tidak miskin. Jadi di tengah-tengah lah. Jadi berapa sih ininya rata-rata kalau seseorang itu cukup pendapatannya, nah kayak gitu. Nah itulah 644.000 itu. Jadi penyebab garis kemiskinan publis di Januari kemarin itu kan inflasi. Inflasi. Berapa pengaruh inflasi itu bisa berdampak kepada garis kemiskinan? Inflasi itu kan dia tingkat perubahan harga ya. Jadi pada saat harga inflasinya positif, berarti artinya mengalami kenaikan harga secara umum. Secara umum itu kita kan di Aceh Barat itu sekitar 2-3% tingkat inflasinya itu. Secara umum itu 2-3% naik, tetapi ada juga yang naiknya sampai 10%, ada yang 6%, ada yang deflasi. Jadi pada saat inflasi naik ya, inflasi positif 3%, artinya biaya hidup kita naik. Pada saat biaya hidup naik, artinya kan pengeluarannya naik, gitu kan. Pada saat pengeluaran naik, sementara pendapatannya tetap, kan dia udah minus gitu. Jadi orang yang misalnya tadinya 64 batasnya, karena harga naik lagi jadi misalnya jadi 45 nanti gitu, 645.000. Nah, yang rentan miskin itu bisa jadi jatuh miskin gara-gara inflasi. Cara khususnya sistem menghitung agar tidak di bawah garis kemiskinan itu per hari atau per bulan agak tidak berdampak kepada hal tersebut, itu berapa sih sebenarnya? Dengan kutip misalnya inflasi kita bilang 2,5 misalnya. Pegawai ya, pegawai itu dibilang miskin ya enggak lah, karena 644.000 itu dia satu orang. Jadi kalau satu keluarga ada 5 orang, 5 kali 644 berarti sekitar 3,5 juta ya. Per bulan berarti ya? Per bulan. Jadi dalam satu keluarga minimal ada uang 3,5 juta untuk menghidupi itu 5 orang itu. Jadi seandainya inflasi naik, ya semestinya pendapatan tuh harus naik sebesar minimal inflasi. Kalau pegawai kan nggak pernah naik tuh, tapi karena masih di bawah rentang 3,5 juta, dia masih aman aja pegawai. Tapi jangan salah, untuk pegawai ASN juga yang orang yang bekerja itu banyak juga yang miskin. Misalnya tenaga honor itu banyak yang di bawah itu. Makanya UMP yang ditetapkan oleh pemerintah itu mengacu juga ke inflasi dan lain-lain. Biar bisa mengimbangi kenaikan harga. Ada pendapat Pak dari akademisi melihatnya. Penyebabnya juga garis kemiskinan ini, harga barang inflasi naik. Jarak tempuh antara
Aceh Barat dengan Sumatera Utara. Ini juga misalnya biaya transportasi. Iya, iya. Ada nggak juga sebagai penyumbang garis kemiskinan itu sendiri? Bisa jadi ada, karena yang mempengaruhi harga itu termasuk distribusi ya, pola distribusi. Jadi ada ongkos angkut dari Sumatera Utara ke Malabo, dan aksesnya pun lewat Banda Aceh misalnya. Nah, itu kan tentu akan lebih mahal ya. Dan bisa jadi langsung itu juga tetap mahal. Jadi pada saat membutuhkan ongkos angkut, ya harga-harga juga termasuk ikut naik kan. Makanya ada program pemerintah, saya lihat di Pemda itu ada subsidi transportasi, agar kenaikan harga bahan pokok itu bisa ditekan. Turun bagaimana dengan angka kemiskinan itu bisa melamban, nggak salah hanya 50 orang kalau kita lihat dengan perbandingannya. Ya. Angka kemiskinan kita itu turun sekitar tahun 2024 itu 0,26% ya. 0,26%, absolutnya sekitar 50 orang memang itu kalau absolutnya dilihat dari ini. Cuman dari sisi persentase penurunannya lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Ya, lebih tinggi penurunannya. Jadi banyak hal yang menunjukkan kenapa itu turun. Misalnya inflasi selama 2 tahun terakhir ini kan di Aceh Barat tergolong terkendali. Nah, terkendali malah di bawah 2% tahun lalu itu. Nah, juga itu andilnya lumayan. Berhubungan dengan tingkat ekonomi yang luar biasa ya, Aceh Barat ada pertambangan dan lain-lain. Kenapa kemiskinan masih tinggi? Nah, kayak gitu kan. Nah, itu. Jadi bisa jadi itu sumbangsih terutama pertambangan ya. Pertambangan ekonomi masih menelompok di Johan Pahlawan. Ya segini, sementara kan kecamatan yang lain di Sungai Mas, Pantai Cermin gitu kan. Nah, bisa jadi belum tersentuh dengan itu gitu. Dan pertumbuhan ekonomi. Kita catat pertumbuhan ekonomi 2024 itu kita tertinggi di Aceh 7%. Nah, bisa jadi pertumbuhan ekonomi itu belum inklusif gitu kan, belum merata ke semua kecamatan. Karena kalau lihat Aceh Barat ya semua menumpuk di Malabo, Johan Pahlawan gitu. Jadi kalau kita ingin melihat gambaran kemiskinan di Aceh Barat, ya jangan melihat hanya di Johan Pahlawan istilahnya kan. Jadi ada sebaran pertumbuhan yang harus kita lihat di kecamatan yang lain, Kuala Barat, Kuala Timur, sama kayak gitu kan. Selatan mungkin ya. Ya, seperti itu, bisa jadi seperti itu. Jadi pemerintah mungkin bisa mengalihkan ke daerah-daerah kecamatan yang lain. JP itu kalau dibiarkan aja mungkin bisa tumbuh gitu. Ya, karena banyak yang mau masuk perputaran uang banyak ya. Agak ini lebih merata Pak, misalnya pertumbuhan ekonominya di 12 kecamatan dia coba. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dari Medan? Kan ini maksudnya. Betul. Ya, artinya tugas pemerintah yang harus melirik untuk investasi, untuk ekonomi kecamatan yang lain. Di satu sisi ya harus ada kebijakan misalnya produksi di sini ya kalau bisa untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dulu gitu kan, baru keluar. Karena kalau hitung-hitungan kami itu Aceh Barat itu seperti beras ya. Beras itu hitung-hitungan kami dari produksi padi dan lain konversi itu kita surplus gitu. Beras itu surplus kita. Dari total produksi beras itu sampai 39.000 ton gitu. Sementara konsumsinya itu di bawah itu. Infrastruktur tentu harus takkan lah sehingga ada koneksi antar wilayah bisa ini, dan jalur perdagangan juga harus tetap dibuka. Selama ini kan perusahaan banyak kan di Malabo kan ada. Kalau kita lihat data BPS kalau di Aceh Barat itu yang dipublis di Januari 2025 ini ya kan, angka kemiskinannya Aceh Barat itu turun turun tapi masih tinggi pada angka 17 juga, masih 17% lebih. Nah, tapi di sisi lain bahwa lihat
Padahal Aceh Barat ini juga dikenal untuk Barat Selatan ini daerahnya jasa benar. Pertama kita melihat ini kan berbicara garis kemiskinan, memang berbeda dengan tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan ini kan persentase ya, persentase orang miskin. Kalau garis kemiskinan ini adalah pendapatan untuk kebutuhan, memenuhi kebutuhan minimal daripada penduduk, ya kan? Ya, fenomena yang di Aceh Barat kalau kita perhatikan itu, kalau kita lihat data BPS, tingkat kemiskinan 2024 itu 17,60 ya. Kemudian 2003 itu tingkat kemiskinan 17,86%. Nah, ini terjadi penurunan ya, 0,26% ya. Jadi kalau kita lihat dari tingkat penurunannya kecil juga, hanya sekitar 50 orang. Tapi namun ini menjadi apresiasi juga, artinya trennya juga menurun. Nah, jika kita melihat dari sisi garis kemiskinan, ini terjadi peningkatan. Ya. Kalau menurut saya melihat ini hal yang suatu kewajaran, karena kenapa? Dari hari ke hari ini kan berbicara inflasi ya. Jadi tidak hanya inflasi di Aceh Barat, secara nasional pun ini kalau kita lihat trennya terus terjadi peningkatan ya. Jadi berbicara tadi kan garis kemiskinan itu adalah kebutuhan minimal. Jadi harga barang naik terus, ya kan? Otomatis jika bertahan garis kemiskinannya pada pendapatan yang awal dia tidak mencukupi, makanya dia trennya terus naik. Ya, jadi sebenarnya garis kemiskinan itu tren naik, dan ini pasti garis kemiskinan ini tidak sama di antar daerah. Sudah jelas dia nggak sama. Jadi tergantung tingkat kebutuhan ya, tingkat kebutuhan di daerah, kita kebutuhan minimal di daerah masing-masing ya. Itu juga yang memang juga dipengaruhi oleh inflasi, Pak. Jadi tren inflasi yang maknanya kalau saya melihat ini trennya menaik tapi masih terkendali, Pak. Itu yang ini ya, masih terkendali. Namun sebenarnya pemerintah memang harus betul-betul sigap ini dalam hal mengatasi dan tetap bagaimana upaya mempertahankan tren penurunan ini. Memang walaupun hari ini terjadi tren 2004-2003 itu memang sedikit, namun bagaimana ke depan ini terus bisa tren terus menurun, apalagi dengan ini kan masa-masa PJ ini, Pak. Masa-masa PJ aja bisa terjadi penurunan, apalagi yang bupati definitif yang memang sudah fokus dia, dan memang dia tidak punya keterbatasan di dalam berakses penentuan anggaran dan sebagainya. Saya pikir itu, Pak. Kan inflasinya kan sekabupaten kota ya, sebagai rujukan Lok Semawel, Banda Aceh dan ini Aceh Barat tetap posisi yang tertinggi inflasinya. Nah ini bagaimana ini? Kalau kita perhatikan, Pak, jadi Aceh Barat ini secara implikasinya memang harga barang itu memang lebih tinggi dari wilayah utara, kemudian Banda Aceh. Ini kalau kita menelusuri lebih dalam, ini karena proses peningkatan biaya transportasi. Jadi itu dia. Jadi penekanannya adalah kepada jarak tempuh ya, tapi yang pada persoalan intinya adalah infrastruktur. Jadi infrastruktur, karena barang-barang ini kan dari Medan, pada mayoritas kan dari Medan, hampir semua dari Medan. Jadi transportasi ini yang jadi ini. Jadi terkendala dari sisi waktu, dari sisi kepayahan akses dan sebagainya itu. Dan mereka kadang-kadang alternatif. Jika terjadi kendala longsor macam dan sebagainya di wilayah jalur Brastagi, mereka melalui jalan Banda Aceh, Lok Semawel. Itu kan perbedaan jarak yang memang luar biasa, Pak. Jadi jarak tempuhnya itu berapa ratus kilo itu bedanya, ya kan? Jadi Banda Aceh ke Medan saja
ya kan, dengan melabuh Medan masih jauh Banda Aceh ke Medan. Ya. Ini tambah lagi ke Melabuh. Jadi semakin tinggi biaya personal. Jadi alternatif aksesnya walaupun lewat Banda Aceh karena jalannya bagus, tapi karena jarak tempuhnya. Jadi sehingga cost transportnya memang tinggi. Maka harga-harga barang di Melabuh ini lumayan tinggi. Ya. Lumayan tinggi. Seberapa besar sih Aceh Barat ini tergantung dengan Sumatera Utara dalam hal kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat ini? Ya, ya. Baik, Pak. Jadi kalau kita perhatikan, ini kan hampir ini, Pak. Kebutuhan, kalau berbicara kebutuhan pokok ini, yang 9 bahan pokok ini, apa yang ada di kita ini? Yang ada di kita kan garam, Pak. Garam pun kadang-kadang juga disuplai dari luar. Pemerintah melakukan pemetaan produksi, Pak, hasil pertanian. Ini harus melakukan pemetaan wilayah. Daerah-daerah mana yang memang harus dikembangkan cabai kecil, cabai besar, kacang panjang dan sebagainya. Dan berapa areal yang harus ditanam dan kapan yang harus diproduksi, ini kan harus diatur supaya harga itu bisa stabil. Ini yang memang ini. Sebenarnya Pak, kalau kita melihat jurnal pemberitaan di Amerika, itu negara yang sudah maju, mereka atur itu. Makanya tidak pernah anjlok. Harga komoditi mereka tidak pernah anjlok. Kalau kita ini kan tidak diatur. Ketika harga mahal, masyarakat berbondong-bondong nanam komoditi itu. Karena nanam, produksi meningkat, melimpah, harga anjlok. Jadi ini yang jadi persoalan sebenarnya, itu peranan pemerintah, karena tidak mungkin dikontrol orang lain. Makanya pemerintah sekarang, dinas terkait melakukan pembinaan kemitraan, Pak. Jadi saya jarang melihat pemerintah Kabupaten Aceh Barat itu dia mengundang misalnya kelompok-kelompok tani, ya kan, kemudian pengusaha-pengusahanya seperti pengusaha kilang padi, macam dan sebagainya, investor secara bersama-sama. Jadi betul-betul pemerintah itu memang mengayomi dia. Jadi tidak ada senjang. Jadi sehingga mereka punya emosional. Yang namanya bisnis kan profit oriented. Tapi karena punya hubungan, jadi ada emosional. Jadi tidak saling menjajah selanya kan. Yang penting keuntungan sendiri, persoalan orang lain ini. Tapi ini yang kurang. Kemarin ada waktu rapat di Bapeda, persoalan masalah beras. Jadi padi di Aceh Barat ini kan, kalau dari sisi produksi, saya ada diskusi dengan Kepala Dinas Pertanian, kelebihan, Pak. Jadi kan kelebihan. Tapi kalau kita perhatikan, kalau kita kelebihan supply gabah kering, tapi kenapa banyak beras dari luar? Itu kan rasional. Kenapa banyak dari luar? Jadi ada mahasiswa kami Barat Selatan ini meneliti. Saya tanya, Pak, banyak gabah kering kita itu yang belinya orang luar. Ya kan, orang luar. Ada apa? Kenapa harga beras kita lebih mahal dibandingkan harga beras dari luar? Sedangkan biaya yang dikeluarkan oleh mereka lebih tinggi, Pak. Itu nggak masuk akal kalau secara ekonomi, Pak. Jadi apa yang selama ini mungkin ini, jadi pemerintah daerah ini kurang mengayomi sampai ke situ. Jadi hanya berbicara nanam padi, produksi meningkat dan sebagainya. Bagaimana persoalan masalah harga, persoalan masalah pasar, rantai pasoknya itu yang nggak. Jadi cenderung mengejar grafiknya produksi, produksi. Tapi tidak melihat pada pemerataan bagaimana sebenarnya kebutuhan itu bisa, maksudnya harga yang bisa stabil, inflasi bisa terkontrol, sesuai dengan daya beli masyarakat. Ini yang jadi, wajar saja, Pak. Wajar saja walaupun produksi meningkat, ya kan? Jadi kesejahteraan masyarakat tidak bisa dicapai. Jadi kemiskinan itu, maka sedikit terjadi penurunan kemiskinan, walaupun produksi banyak, karena ini tidak ini. Nah, sebenarnya ketika
produksi yang kita supply, yang kita supply keluar itu adalah berasnya. Pernah nggak pemerintah mengundang yang pabrik-pabrik padi itu, pengusaha pabrik padi, Pak? Nah, kalau bisa ada koalisi lah pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya, untuk duduk bersama. Bagaimana mendesain supaya para pengusaha-pengusaha yang ada di dalam ini juga bisa dengan orang seperti yang lain. Ya. Nah, ini yang memang saya lihat agak ini pemerintah dengan para pengusaha itu seperti apa jalan-jalan masing-masing, Pak. Ya. Nah, jadi bahkan masyarakat dekat dengan orang-orang pengusaha-pengusaha itu karena memang mereka juga membina. Karena mereka punya kepentingan dengan produksi. Jadi hal-hal seperti itu, Pak. Jadi memang sebenarnya sudah harus mulai sekarang. Kan sudah banyak penyuluh-penyuluh dan sebagainya. Memang harus melakukan ini ya. Tidak hanya berbicara teori ini subsidi macam dan sebagainya. Itu tidak lagi dengan berbicara kita dengan kendala subsidi pupuk dan sebagainya. Jadi artinya berbicara produktivitas kan, nah, jadi masalah juga, masih ada masalah juga. Artinya apa? Bagaimana meningkatkan produksi jika padi setelah ditanam butuh pupuk belum ada yang subsidi. Nah, ini juga kendala, Pak. Makanya ini juga jadi salah satu faktor bahwa garis kemiskinan itu tingkat kemiskinannya. Kalau garis kemiskinan ya udah kita bicara tadi karena faktor inflasi, transport dan sebagainya. Nah itu kan eksternal istilahnya. Eksternal. Tapi ini kan persoalan internal, Pak. Iya. Karena juga masih di angka 17%. Tinggi sebenarnya tinggi. Tinggi ya Aceh Barat. DPR itu juga bisa undang Pak pengusaha-pengusaha untuk minta pendapat bagaimana. Kan DPR itu kan juga punya ini dia. Coba kita lihat DPR RI, Pak. Dia undang. Bagaimana? Juga harus menawarkan solusi. Jadi DPR itu tidak hanya mengkritisi pemerintah. Jadi membantu pemerintah memfasilitasi bagaimana konsep-konsep yang baik. Jadi bermitra. Silaturahmi dalam konteks itu ya. Kurang silaturahmi dan tidak membicarakan hal-hal yang seperti itu. Jadi tidak diajak bersama berpikir. Ya kan? Jadi orang kalau misalnya Bapak dengan saya, kalau memang nggak ditanya, ya kenapa harus saya jawab? Kan begitu. Kan nggak punya kepentingan istilahnya. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi masing-masing jalannya. Sebenarnya. Bagaimana perencanaan yang harus dilakukan agar tertekan ya minimal mendekati 10% lah, tidak di angka 17%. Ini bagaimana perencanaan yang harus bicara apa yang harus dilakukan ya, supaya tingkat kemiskinan secara tren itu terus bisa ditekan lah. Kalau bisa jangan di 17 lah, di bawah 10 tingkat kemiskinan di Aceh Barat, apalagi ini kan pimpinan daerah yang muda-muda yang masih energik ya. Yang pertama saya melihat itu dari pendidikan dan keterampilan. Ya. Jadi sekarang bagaimana pendidikan yang berkualitas. Jadi bagaimana memperbaiki kualitas pendidikan, memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin tadi, akan meningkatkan kapasitas mereka untuk berkompetisi di pasar kerja. Jadi ada perhatian khusus lah. Waktu saya kecil-kecil dulu, kalau nggak sekolah 1 atau 2 hari, gurunya datang. Jadi ada perhatian khusus. Kemudian ini juga Pak, juga berkait dengan bantuan-bantuan. Nah, ini kan sudah jelas. Anaknya membantu orang tuanya tidak sekolah. Berarti orangnya itu tidak mampu. Jadi sasaran bantuan juga sudah jelas. Nah, ini juga harus sinkronisasi. Jadi fungsi pengawasan dari pemerintah daerah, kemudian dari DPR itu memang harus fokus di dalam siapa penerimanya. Kemudian saya latihan keterampilan. Nah, ini yang memang kalau kita perhatikan ini sudah kurang, Pak. Setelah pasca tsunami, ini program-program pelatihan ini sudah kurang. Apalagi yang memang yang berkaitan dengan muatan lokal. Pendidikan dia ditarik untuk dilatih karena skill. Di masa sekarang ini bukan melihat tingkat pendidikannya,
bukan S1, S2, S3, tapi skillnya. Skillnya. Nah, skillnya digambarkan melalui kompetensi. Ya. Makanya sekarang S1, misalnya dokter, dia udah lulus dokter, kompetisi harus ikut ujian kompetensinya. Iya, iya. Ya kan, S2 ada kompetensinya. Tadi di ekonomi itu kan di manajemen ada kompetensinya. Nah, bagaimana kompetensi dari sisi membuat bisnis plan misalnya. Kalau akuntansi dari sisi pembukuan dan sebagainya. Jadi punya skill. Jadi tidak hanya ilmu pengetahuan, tapi dia ada punya skill. Nah, ini perlu. Apalagi ini kalau saya melihat bersyukur juga, saya lihat Aceh Barat terjadi peningkatan lembaga-lembaga pendidikan agama, pesantren terus tumbuh dan sebagainya. Nah, ini juga perlu. Jadi santri-santri itu perlu dilakukan pelatihan. Jadi kerjasama. Nah, jadi dinas syariat Islam, Dayah itu juga kerjasama dan sebagainya. Jadi fokus sehingga mereka itu memang punya ini ya. Kemudian kita ini kan negara daerah yang masih agraris lah. Kemudian marin dekat pantai. Nah, ini perlu Pak penguatan sektor pertanian dan perikanan. Jadi harus betul fokus dilakukan diversifikasi produk pertanian yang selama ini kan kita kan menjual bahan baku. Bagaimana bisa melahirkan dari komoditi itu bisa diolah. Jadi sampai sekarang saya kadang-kadang kalau keluar daerah Pak Saril bawa oleh-oleh dari Melabu. Jadi apa yang kita bawa? Apa yang khas? Kalau dulu khasnya kan buah rumbiar, sekarang nggak ada lagi. Sekarang apa yang kita bawa? Kita bawa ini bukan punya kita. Berangkah itu juga? Enggak ada juga. Enggak ada lagi. Habis ditebang. Jadi apa yang memang? Apa dari sisi komoditi pertanian, kemudian dari sisi produk apa yang memang kita punya keunggulan sekarang? Nggak ada. Nggak tahu kita mengatakan apa yang memang khas. Satu Pak kan. Kemudian berbicara lagi dengan sumber daya alam yang berkelanjutan. Jadi ini ya seperti mengelola sumber daya alam khusus sektor perikanan dengan cara berkelanjutan dan juga mendukung keberlanjutan sumber daya tersebut untuk generasi mendatang. Nah, jadi tidak hanya berpikir, tidak egois kita Pak. Nah, hari ini di dalam agama mengatakan bahwa kita itu diwajibkan meninggalkan harta warisan kepada anak. Artinya apa? Jangan anak kita kocar-kacir nantinya ketika kita sudah meninggal. Ya kan? Nah, kita juga berpikir konsep pembangunan sekarang memang dituntut Pak secara mendunia, secara global dituntut konsep sustainable itu, keberlanjutan lingkungan. Hari ini kita tambang. Tapi saya tidak tahu juga, saya tidak melihat secara lebih dalam apakah tambang itu sudah sesuai dengan aturan yang ada. Jangan sampai nanti saya ada beberapa kali ke Kalimantan tuh melihat dari posisi atas Pak. Kolam-kolam tinggal Jadi kolam-kolam tinggal. Persoalan kolam itu seperti kolam ikan tapi ini kedalamannya jadi memang jadi masalah besar. Nah, inilah nantinya. Nah, jadi itu memang harus dipikirkan dan harus jadi harus sinergi semua pemerintah daerah, kemudian DPR. Dan apabila perlu itu harus duduk, terkadang tidak hanya satu-satu pemerintah daerah, memang harus punya koalisi pemerintah daerah, Nagan Raya, Aceh Barat dan sebagainya. Jadi tidak ego-ego masing-masing lah, karena untuk kepentingan daerah. Ya. Angka kemiskinan di Aceh Barat ini yang dipublis di Januari 2025 ini, data di 2024. Itu kan masih pada 17% lebih masih. Turun tapi hanya kalau kita lihat grafik itu kan lambat. Kira-kira ini bagaimana tanggapan Pak Kaban terkait angka kemiskinan di Aceh Barat? Ya, memang kemiskinan merupakan persoalan klasik yang terus-menerus menjadi permasalahan dan PR bagi pemerintah daerah. Kalau dilihat dari pola dan strategi penanggulangan kemiskinan yang kita lakukan selama ini, memang hasilnya menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan itu terjadi dengan angka yang menurun secara perlahan, ya, tidak signifikan. Oleh karenanya ke depan kalau kita mau menargetkan penurunan lebih besar lagi, tentu
harus ada upaya-upaya baru. Nah, kami sedang menyiapkan sehubungan dengan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah tahun 2029, sedang kita siapkan skema baru. Salah satu diantaranya adalah bagaimana cara kita bisa mendorong BUMD agar bisa menjadi trigger dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam di daerah. Sebagai contoh, kita punya potensi di sektor pertanian tanaman pangan. Nah, selama ini dengan pola yang ada sekarang ini sulit mengharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan petani, di mana petani itu merupakan profesi yang hampir seluruhnya merupakan orang miskin, hampir ya, tapi tidak semuanya. Jadi kalau kita lihat data berdasarkan profil penduduk miskin, maka kemiskinan itu banyak terjadi pada mereka yang memiliki profesi sebagai petani. Oleh karenanya, keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan petani dengan sendirinya juga bisa memberi dampak yang signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Ada kemajuan di pemerintah melalui penetapan harga gabah kering giling, di mana sekarang sudah ditetapkan 6.500. Namun dengan pola penguasaan lahan yang ada hari ini, ternyata harga tersebut belum bisa mendongkrak kesejahteraan petani. Karena analisis sederhana kita, petani kita masih terjebak pada penghasilan 2.200.000 lebih sedikit per bulan. Kalau nanti penghasilannya itu dibagi ke dalam 12 bulan dengan IP hari ini 1,4 kali. Nah, tentu 2.200.000 ini tidak cukup kalau di anggota keluarganya sampai dengan 4. Ini 2.200.000 bagi 4 itu kan tidak sampai 600.000 malah. Sementara kategori miskin menurut BPS itu angkanya lebih dari itu. Pengeluaran per penduduknya itu lebih dari 600.000 itu. Ya. Nah, oleh karenanya kesejahteraan petani merupakan concern yang sangat utama dari pemerintahan baru sekarang, dari Bapak Bupati. Dan tadi kebetulan juga sudah baru dilaksanakan diskusi dengan salah satu tokoh pertanian yang memiliki pengalaman yang sangat banyak, bukan hanya di ranah teoritis, tapi beliau juga sudah mampu menerapkan ide-idenya di tingkat implementasi ya. Dan itu bisa menjadi salah satu masukan terhadap strategi peningkatan kesejahteraan petani kita. Ini coba kami godok, kami siapkan dalam sebuah skema rencana pembangunan yang baik. Karena kita tahu bahwa menggunakan uang negara ataupun melaksanakan sebuah kegiatan itu tidak dengan serta-merta, harus tersusun dengan rapi sampai dengan kita menentukan sub kegiatannya apa yang akan diinput di SIPD sehingga kita bisa melaksanakan itu dengan baik. Ya. Apakah itu juga penyebab garis kemiskinan itu trennya naik? Kalau kita lihat perbandingan di data BPS itu kan trennya naik kalau garis kemiskinan. Apakah juga faktor pendapatan petani tadi di bawah 600.000 per? Ya. Garis kemiskinan merupakan hal yang berbeda dengan upaya yang kita lakukan, karena belum ada upaya dari pemerintah di seluruh Indonesia ini terkait dengan penurunan garis kemiskinan, karena memang garis kemiskinan itu suatu hal yang niscaya terjadi, jadi dia given ya, jadi sesuatu hal yang kita mau tidak mau menerimanya. Itu terjadi karena inflasi. Jadi setiap tahun pasti terjadi kenaikan harga yang mana juga akan mengakibatkan kenaikan garis kemiskinan. Arti garis kemiskinan ini kan standar pengukuran kemiskinan. Mengapa Aceh itu garis kemiskinannya tinggi? Karena kita jauh dari pusat-pusat produksi. Harga-harga barang di sini meningkat dengan cepat karena kita tidak memiliki produksi sendiri.
Kalau kita lihat seperti daerah Sumatera Utara, banyak pabrik-pabrik, sehingga dia harga jualnya itu yang ditebus oleh masyarakat kurang apa namanya itu terimbas dari faktor transportasi, biaya transportasi. Begitu juga kalau teman-teman di saudara kita di Pulau Jawa, hampir sebagian besar perusahaan itu ada di Pulau Jawa, sehingga biaya transportasinya sangat rendah. Kalau di Aceh Barat, apa strategi untuk menekankan biaya transportasi ini? Kalau biaya transportasi sudah kita lakukan di komoditi-komoditi tertentu yang menjadi penyebab apa namanya inflasi, yang menjadi faktor penyebab inflasi berupa subsidi transportasi untuk komoditi tertentu gitu. Jadi kita masih bermain di subsidi transportasi gitu. Nah, kalau kita mau berpikir efektif, tentu subsidi transportasi itu harus masif, signifikan dan terus-menerus gitu. Namun itu semua sudah kita lakukan karena keterbatasan anggaran. Karena bukan hanya satu urusan yang harus dipikirkan, juga banyak hal-hal lain yang wajib juga untuk dilaksanakan, sementara pilihan anggaran kita sangat terbatas. Mungkin itu. Kalau kita lihat misalnya di sektor padi itu kan surplus Aceh Barat, tapi justru kalau kita lihat sekarang di pasar-pasar beras dari Medan, beras, apa inovasi yang didorong oleh Pemda dalam perencanaan ke depan agar hal-hal ini bisa ditekan? Ya, ini salah satu program prioritas juga dari Bapak Bupati, yang mana beliau menginginkan petani ini bukan hanya gabah yang dijual, tapi juga bagaimana cara upayanya bisa menjual beras. Jadi kita diskusi panjang, ternyata kalau jual beras bisa mendapatkan pendapatan 14.000 per kilogram. Sementara kalau menjual gabah kiring giling cuma 6.500. Jadi terdapat delta selisih yang cukup signifikan. Jadi kalau kita bisa menghadirkan agar petani ini mampu menghasilkan outputnya dalam bentuk beras, maka dengan mudah kita bisa lihat kesejahteraan petani luar biasa terjadi peningkatannya. Ini PR besar di Aceh Barat. Bagaimana upayanya petani kita bisa menjual dalam bentuk beras. Insya Allah dalam beberapa bulan ke depan kita akan menyiapkan dan mengimplementasikan sistem tersebut. Ya, mungkin terakhir soal infrastruktur, bagaimana ke depan? Karena ini kan juga hal yang menunjang pada sektor pertanian. Misalnya jalan hubung semuanya dalam hal peningkatan sektor pertanian ini sendiri. Ya. Secara umum infrastruktur kita, khususnya jalan, itu tidak membawa masalah yang besar ya terhadap dukungan pengembangan sektor pertanian. Meskipun terdapat jalan-jalan yang kurang baik, tapi masih bisa dilalui. Artinya tidak menghadirkan kos lebih transportasi sehubungan dengan kondisi infrastruktur yang ada hari ini. Gitu. Namun tentu infrastruktur ya dari sisi kenyamanan itu tetap dilakukan upaya-upaya perbaikan. Gitu. Nah, ruas-ruas yang strategis itu kan banyaknya ruas provinsi. Arti strategis dalam konteks ini adalah ruas yang menghubungkan yang menjadi penghubung lalu lintas barang yang dibutuhkan masyarakat begitu.